Masya Allah. Pak, kalau kita bahas tentang nikah kira-kira telat ya nih Pak? Karena materinya yang ada ini nih. Nggak telat ya, mudah-mudahan ya. Baik, Bapak-bapak, nahmadu nusalli wa nusallim ala rasul karim amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Wa qala alaihi salatu wassalam Tamnisu ar-razqu bin nikah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah rezeki dengan menikah. Nah, Bapak, mungkin ini bisa menjadi evaluasi bersama ya. Jadi yang di depan ini bukan berarti rumah tangganya lempeng-lempeng lurus-lurus saja. Sama juga yang namanya konflik, yang namanya perbedaan pendapat, yang namanya ini pasti ada. Kalau nggak ada bukan hidup namanya. Nah, masalahnya kita melihat konflik, permasalahan, problem itu kayak gimana? Ya, apakah kita anggap ini musuh atau memang ini dalam rangka mendewasakan antara kedua belah pihak, baik istri maupun suami. Nah, kemudian perkara nikah ini Bapak-bapak, kalau mau mendapatkan sakinah mawaddah warahmah, kita harus nikah 4 kali nih Pak. Waduh, maksudnya apa nih Pak? Nikah 4 kali. Kenapa nikah 4 kali? Belum. Sekarang belum. Udah takdirnya satu aja. Satu habis ya Pak ya. Ini majazi Pak. Majazi maksudnya ini kiasan. Jadi nikah yang biasanya kita lakukan ada nikah 4 kali. Yang pertama adalah nikah fisik. Nah, nikah fisik. Kalau nikah fisik udah pada paham lah ya, hubungan suami istri. Nah Pak, itu manfaatnya banyak Pak. Kalau kita lihat, ya kita googling, kita cari di kesehatan, itu manfaat dari nikah fisik itu atau hubungan intim. Salah satunya kalau yang seumuran kita nih Pak, untuk menghilangkan prostat. Nah gitu Pak, sehat Pak. Kolesterolnya menjadi seimbang di dalam tubuh. Gitu, kolesterolnya menjadi seimbang. Terus kemudian regenerasi gen, sel-sel darah, sel-sel tubuh ya, ada regenerasi. Jadi kalau ini diniatkan dengan baik Pak, secara fisik kita akan jauh lebih sehat. Secara psikis, nah psikis nih, mungkin ada yang capek kerja nyari duit ya, cari nafkah di luar, ada yang mungkin kena macet dan seterusnya. Ada yang kalau kerja tuh biasanya ada target dari atasan Pak. Mungkin kalau bapak-bapak beda nih, mungkin udah di rumah kebanyakan. Kalau saya gitu, ini kerjain ini harus selesai begini segini. Nah, itu kan ada tekanan. Jadi ketika ada pemberian tugas, energi kita habis tuh buat ngerjain kerjaan itu. Mungkin yang di lapangan ya macet-macetan dan itu sama. Energi kita akan terkuras habis untuk perkara itu. Dan bahkan ada konflik-konflik terjadi di pekerjaan, sehingga itu membuat drop secara energi kita dan emosi kita tersumbat alirannya. Kadang-kadang udah pusing lah, apa segala macam. Dan nikah fisik ini adalah salah satu untuk menetralisir emosi, kepenatan, apalagi itu bahasanya tuh. Emosi, kepenatan, sehingga sirkulasi emosi kita, ketegangan, stres segala macam menjadi rilis gitu, menjadi jauh lebih rileks. Nah sayangnya nikah fisik ini kadang-kadang banyak orang yang ketemu asal mau aja gitu, nggak di planning, nggak di apa namanya itu Pak, nggak disiapkan gitu. Harusnya musyawarah dulu Pak. Saya mau pulang nanti saya mau pulang Bu, saya nanti mau pulang. Silakan musyawarahkan karena memang sudah halal Pak. Sudah halal. Jadi dinikahkan.
dinikahkan fisiknya itu dalam rangka, dan banyak kesehatan yang dapat menunjang hal tersebut. Hormon-hormon kebahagiaan muncul karena pas waktu, mohon maaf, klimaks itu hormon-hormon kebahagiaan muncul di dalam diri, dan itu baik, jauh lebih baik. Loh Pak, apa bedanya nih orang melakukan hubungan intim dengan pernikahan dan orang yang melakukan hubungan intim di luar pernikahan? Ya tentu beda Pak. Yang satu sudah halal secara syariat sehingga ini sesuai fitrah manusia. Yang satu melakukan hal-hal yang sama tapi ini bertentangan dengan fitrahnya. Kalau bertentangan dengan fitrah, apa yang terjadi Pak? Yang terjadi adalah pertukaran energi negatif, emosi-emosi negatif. Dan kemudian seolah-olah dia menyakiti fitrahnya sendiri. Maka orang-orang nauzubillah ya yang melakukan hal tersebut biasanya bawaannya sial mulu gitu. Kenapa sial mulu? Ya karena dia melawan fitrahnya. Kayak ada apa ya bahasa Jawa, kemerungsung kali ya. Ya Pak ya, kemerungsung itu apa itu ya? Gelisah bawaannya, nggak tenang bawaannya. Kenapa? Karena melakukan hal tersebut di luar pernikahan. Begitu. Walaupun senyum, walaupun ya ceria, tapi di dalam hatinya, di dalam perasaannya itu tidak sesuai dengan fitrahnya. Maka orang yang melakukan ini panjang nih Pak, panjang kesialannya, lama gitu, lama sialnya panjang. Ya, kenapa begitu? Yaitu tadi karena ada pertukaran energi negatif yang dilakukan oleh kedua belah pihak, termasuk memori-memori negatif atau luka batin yang belum selesai di masa lalu, jadi bertukar, makanya lama gitu. Kalau ini diulang-ulang, udah pasti tuh cek rezekinya, pasti seret Pak. Kenapa seret rezekinya? Ini ada secara saintifik ini nyambung. Apa itu? Karena dia kemerungsung, bawaannya gelisah, nggak happy, kerja juga jadi mumet. Orang ngelihat kerja dia nggak serius, artinya nggak profesional, akhirnya dianggapnya kerjanya kurang baik. Ketika dianggap kurang baik apa? Penilaiannya kurang baik. Ketika ada pengurangan karyawan, dia paling dulu kena. Gitu. Atau dia merasa, aduh nggak betah lagi nih kerja, kenapa? Diomelin mulu dan seterusnya, akhirnya keluar. Nah ini salah satu faktor yang menghambat rezeki. Dia berdagang sama begitu. Kenapa? Karena rezeki itu tergantung yang ada di dalam hati. Kalau hatinya gelisah, kemerungsung, maka itu yang terjadi. Seretnya rezeki disebabkan karena dia melukai fitrahnya sendiri. Panjang nih, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun gitu. Ini kalau terjadi, saya sampaikan ke mahasiswa saya. Kalau saya suka ngobrol terbuka dengan mahasiswa tuh. Kalau ada di antara kalian yang terpleset di arah sana, maka cara remisinya, dan ini nggak boleh diulang, saya bilang cara remisi. Remisi itu percepatan ya, kalau di penjara tuh yang tadi 15 tahun mungkin jadi 5 tahun atau jadi 3 tahun supaya sial nggak kelamat. Pertama, wajib taubat itu. Taubat tuh wajib. Yang kedua, setelah taubat apa? Berbakti sama orang tua, sama ibu. Berbakti. Kenapa? Ridallah fi ridal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Terus yang ketiga apa setelah itu? Yang ketiga adalah banyakin sedekah. Nah ini cara mempercepat supaya remisi, bahasanya begitulah, mendapat remisi. Jangan terlalu lama gitu. Dan gak boleh diulang kembali. Kenapa? Ya repot nanti. Kenapa begitu? Memang ada itunya. Barengilah keburukanmu dengan kebaikan. Nah salah satu kebaikan yang paling utama adalah taubat dan berbuat baik kepada orang tua, setelah itu sedekah. Gitu. Nah ini cara bahasanya mempercepat. Saya sampaikan ke mahasiswa saya begitu Pak. Nah, jadi nikah fisik itu bisa mempersehat fisik kita maupun psikis. Nah, psikis. Jadi yang kalau kita menikah fisik dan itu sudah sah, itu jauh lebih sehat. Sehat secara batiniah maupun fisik kita, zohiriyah. Jadi jangan dianggap itu bukan perkara yang remeh-temeh. Justru itu perkara yang
yang sangat bagus, maksudnya sangat perlu didiskusikan oleh partner hidup kita, oleh ya kalau kita bilang istri-istri kita ya, kita diskusikan. Dan itu sudah apa namanya halal, jadi nggak perlu lagi bahasanya malu-malu. Yang kedua, apa yang dinikahkan Pak? Yang dinikahkan itu pikiran. Nah, nikah pikiran ini nih, dari sepanjang kita akad sampai wafat nih harus kita nikahkan pikiran kita. Yang pertama yang menurut saya penting nikah pikiran itu, yaitu menikahkan tentang pandangan atau penghayatan istri dan suami itu tentang Allah Subhanahu wa taala, agama dan tujuan dari nikah. Jadi itu digabung tuh, Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian agama dan tujuan menikah. Ini harus sama pikirannya Pak, jangan sampai nggak sama. Yang satu memandang bahwasanya penghayatan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu tinggi, rajin. Yang satu enggak. Itu bisa jadi konflik tuh. Ya, marah-marah mulu gitu. Enggak sekufu gitu. Enggak sekufu tuh yang satu malas sholat gitu, melawan mulu gitu. Yang satu rajin sholat. Jadi kayak begitu lah kurang lebih. Maka harus disamakan pikirannya. Siapa nih gitu? Apa nih penghayatan sebagai Allah tuh seperti apa gitu. Termasuk agama. Agama itu penghayatannya seperti apa? Apakah sekedar identitas di KTP? Udahlah, nggak usah alim-alim, udahlah, nggak usah ini. Yang penting kita KTP Islam. Nanti kalau misal meninggal dikubur Islam. Ya kalau dua-duanya sepakat silakan aja, gitu. Kalau dua-duanya sepakat. Tapi kadang-kadang yang satu merasa nih agama penting, yang satu menganggap agama udahlah gitu, sekedar identitas saja. Maka ini harus dinikahkan tentang pemahaman terhadap agamanya, gitu. Maka ya bagusnya kita sekufu mengerti sama-sama. Kalau kita nggak ngerti agama Pak, istri nggak ngerti, kita nggak ngerti, maka belajar agama bareng-bareng. Tetapi minimal kita menganggap agama penting nggak sih? Kalau nggak penting gimana nih, gitu. Yang ketiga tuh Pak ya, tadi tentang tujuan menikah. Banyak sekali itu orang-orang kalau ditanya tujuan nikah apa, nggak ada yang tahu Pak. Jangan-jangan sampai seumur segini tujuan nikah apa Pak? Tahu saya, pokoknya udah karena cinta, karena tresno, udah gitu dinikahin aja gitu. Udah udah lama pacaran nikah, udah berumur nikah. Jadi nikah itu penyebabnya sangat dangkal gitu. Jadi banyak yang menikah penyebabnya sangat dangkal, yaitu karena udah cinta, mungkin udah lama pacaran, udah orang tuanya mungkin udahlah dinikahin aja, udah sering jalan bareng misalnya segala macam dan seterusnya. Bahwa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikah yang bagus itu adalah tujuannya membangun rumah tangga. Ya memang harus begitu. Itu kan sederhana yang membangun ya. Yang namanya membangun apa Pak? Semua aktif untuk membangun rumah tangga. Ya, bukan rumah makan, bukan juga rumah pengadilan. Rumah pengadilan gimana? Saling nuntut. Kamu sebagai istri ini harusnya begini. Kamu sebagai suami harusnya begini. Nah itu rumah jadi rumah pengadilan tuh, saling nuntut gitu. Tapi kalau rumah makan, kerjaannya makan, besok makan apa? Oh cari duit ya, makan aja kerjaannya makan. Apa ini membangun rumah tangga? Berarti kalau membangun apa? Dua-duanya berkontribusi, bukan menuntut, tapi apa yang bisa saya berikan untuk keluarga saya. Itu harus keluar dari dua belah pihak. Suaminya mengatakan apa yang saya bisa berikan untuk istri dan anak saya. Lalu si istri katakan apa yang bisa saya berikan untuk suami dan anak-anak saya. Nah kalau dua-duanya berkontribusi, maka ini akan menjadi bangunan rumah. Ya, jadi berumah tangga itu yang membangun rumah begitu. Masya Allah Pak. Terus yang kedua Pak, ini harus dinikahkan tentang pikirannya, yaitu tentang anak. Anak tuh apa sih anak? Anak tuh apa sih gitu? Jangan-jangan anak ini cuma sekedar biologis saja nih, lahir dari dua belah pihak lahir ya. Tapi ngurusnya nggak mau Pak. Udah yang ngurus istri aja, bapaknya nggak usah, capek soal habis kerja dan seterusnya. Pak,
Banyak anak-anak yang kehilangan figur ayahnya, padahal di Quran banyak sekali dialog-dialog seorang ayah dengan anak. Supaya apa? Supaya figur ayah masuk ke dalam kepala anak. Salah satunya tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku sayang. Itu Nabi Ibrahim ngobrol begitu sama anaknya. Wahai anakku sayang, inni ara fil manam, aku bermimpi dari malam. Anni azbahuka, aku diperintahkan menyembelihmu. Panzur madza tara, bagaimana pendapat? Begitu, ada dialog Pak. Jangan-jangan kita nih Pak, mohon maaf nih, masih banyak nih mahasiswa saya kalau saya tanya terakhir kapan ngomong sama ayahnya. Wah, nggak bisa jawab tuh. Kenapa? Karena ayahnya pendiam. Nggak bisa jawab tuh. Kenapa? Karena ayahnya kaku. Nggak bisa jawab tuh. Kenapa? Nggak hangat sama ayahnya. Banyak sekali Pak gitu. Gimana ya Pak? Bapak saya pendiam. Gimana ya Pak? Bapak saya nggak bisa diajak ngobrol gitu. Mungkin capek kali Pak dan sebagainya. Padahal Pak, setahu saya anak-anak itu membutuhkan figur ayahnya. Ajak ngobrol Pak. Ajak ngobrol, ajak bicara. Kenapa begitu? Karena memang kita ayahnya gitu. Siapa lagi yang akan memberikan informasi kepada anak kita kalau bukan kita yang terdekat terlebih dahulu, ayahnya. Maka Nabi Ismail alaihissalam katakan, ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukanlah apa yang kau diperintahkan untukmu. Sataziduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan kau jumpai aku dalam golongan orang-orang yang sabar. Nabi Ibrahim Pak meninggalkan Nabi Ismail, tapi masih kalau pulang tuh dia dialog. Walaupun lama tuh perginya, tapi dialog dia sama anaknya. Sehingga anaknya itu merasa Nabi Ismail alaihissalam tuh mendapatkan figur ayahnya. Di samping dialog Pak, apa? Kekuatan spiritual. Jadi jangan dianggap remeh nih Pak, kekuatan spiritual tuh. Saya pernah menangani, memang ini tidak enak sih didengar, tapi ada beberapa kejadian yang tidak mengenakan di salah satu pendidikan lah ya Pak ya, saya nggak mau sebut detail, yaitu terjadi pelecehan oleh tenaga pendidiknya dan seterusnya. Saya diminta oleh teman saya tuh, tolongin dong ngadepin bapak-bapaknya gitu. Waduh, saya bilang ngadepin bapak-bapak, udah bapaknya ada yang preman pasar, ada yang polisi, macam-macam tuh, ada yang ibunya lurah dan seterusnya. Di daerah Jagakarsa saya jauh ke sana, agak ke sana lah. Akhirnya berangkat saya ke sana, bismillah. Kalau pelakunya ya sudah masuk kriminal, udah masuk itu apa namanya penjara, sudah kasus hukum lah gitu. Cuman ngadepin bapaknya nih gitu, ngadepin orang tuanya gimana nih? Saya bilang, bapak-bapak mohon maaf, ini terjadi, bapak ibu terjadi, ini terjadi kepada anak-anak, bukan tanpa sebab juga. Mungkin dari kita ada ikut andil, anak kita mungkin ditaruh di satu tempat pendidikan, tetapi ibu bapaknya masih melakukan dosa di luar sana, sehingga efeknya ke anak. Begitu Pak. Itu semua pada diam, untungnya nggak ada yang nyeletuk gitu. Kalau ada nyeletuk saya agak khawatir juga gitu. Mereka pada nunduk, polisi semua itu ya, preman pasar. Dia hanya mengintrospeksi, Pak, mohon maaf, introspeksi masing-masing, bukan mencari kesalahan, tapi ini untuk introspeksi. Jadi Pak, siapapun kita, kalau kita menaruh anak di pendidikan manapun, hakikatnya perilaku orang tua akan mempengaruhi anak. Perilaku orang tua akan mempengaruhi anak. Makanya kalau ada bapak-bapak yang masih di luaran sana tuh, kalau saya ketemu, yang mabuk kan saya, yang nungsep di got kan saya gitu, yang hancur kan saya, yang rusak saya gitu. Tapi kalau saya bilang, tapi itu pengaruh kepada anakmu, baru dia masa sih? Apa kamu gak kasihan dengan anakmu? Karena anak-anak yang seperti itu akan tumbuh dengan luka batin. Luka batin yang terluka, melihat orang tuanya perangainya tidak baik, pulang ke rumah KDRT malah marah, ibunya mungkin yaitu tadi dipukul, tidak bertanggung jawab, ditanya tentang uang, minta duit anaknya, cuma hanya bisa marah, minta uang untuk pendidikan, cuma hanya bisa marah,
bagaimana anak-anak ini tumbuh dengan keadaan sehat mentalnya. Nah, jadi penting, Pak. Jadi jangan disangka perilaku orang tua itu tidak membuat luka pada anak-anaknya. Mereka tumbuh dengan luka itu. Dan ada mahasiswi saya tuh, mahasiswa saya satu. Dia tanya itu, Pak, boleh nggak saya tidak menikah? Pertanyaan itu memang dasar sekali. Tapi saya tahu motivasi di balik itu. Motif di balik itu, bukan motivasi, motif di balik itu. Karena mereka terluka dengan perilaku kedua orang tuanya di rumah. Jadi Pak, ini anak titipan. Berarti apa? Tanggung jawab bersama. Secapek apapun kita sebagai orang tua, ngobrol lah, duduklah. Kalau bisa ngomong sembari minum kopi. Jangan memandang anak tuh salah melulu. Kamu nih, sini duduk coba. Mungkin dia butuh pelukan kita. Mungkin dia butuh daripada nasihat kita. Mungkin dia butuh daripada belayan kita. Mungkin dia butuh daripada bercandaan kita. Begitu, Pak. Nah, ini jarang. Jadi orang tua kadang-kadang ya boleh, kadang-kadang galak tuh boleh kalau itu lagi benar. Tapi kita juga harus menyatakan bahwa saya nih bapakmu sayang juga sama kamu. Sehingga itu terlihat oleh anak. Ini juga ada beberapa kasus, Pak. Yang satu saya dapat cerita dari buku. Mudah-mudahan 5 menit lagi nyampe ya. Yang kedua ini real story saya dapatkan. Pertama dari buku. Ada seorang anak pejabat, dia pakai narkoba. Anaknya dibawalah kemana? Ke pesantren. Berhenti itu narkobanya. Balik ke rumah, narkoba lagi. Akhirnya direhabilitasi gitu ya, tepat sekali. Berhenti, balik ke rumah, narkoba lagi. Akhirnya dia dibawa tuh ke hipnoterapi. Nah, metodenya hipnosis. Dibawa, kemudian trance itu antara tidur sama ngantuk lah bahasanya kita mah. Ya, kemudian ditanya tentang narkoba dan seterusnya. Kenapa kamu pakai narkoba gitu dalam keadaan trance? Dijawab, saya ingin menghancurkan nama baik ayahku. Jadi bukan karena nagih gitu, tapi dia dendam dengan ayahnya, biar nama ayahku rusak. Aku benci dengan ayah. Begitu. Itu ayahnya mendengar itu. Ketika mendengar sedih dia. Terus si terapis ini tanya dalam keadaan trance, terus bagaimana supaya kamu berhenti dari narkoba dan meninggalkan narkoba? Ayah harus minta maaf sama aku. Ayah harus minta maaf sama aku. Wah, Masya Allah. Orang tua mana gitu, karena sayang dengan anaknya. Akhirnya terapisnya bilang, Pak, dengar sendiri Pak. Iya, Bapak siap minta maaf, siap demi anak saya pulih kembali, sehat kembali. Maka ketika kondisi sudah sadar, ayahnya memeluknya, dia bilang, maafin ayah. Semenjak itu dia tidak narkoba lagi. Itu yang saya dapat cerita dari cerita buku tentang perjalanan orang menterapi dengan teknis hipnosis. Gitu. Bukunya Dewa Hipnosis namanya begitu. Punya Romo Dewa. Nah, ada nih ini yang true story, yang pengalaman betul-betul saya alami. Waktu itu saya main ke daerah Malang. Kemudian ada orang nyamperin saya gitu, karena waktu itu saya lagi itikaf di masjid. Pak, minta tolong dong, saya punya anak nih, mohon maaf nih, dari pesantren gitu. Cuman saya beda pendapat, anak saya maunya ini, tapi saya maunya ini, itu beda. Semenjak itu dia nggak mau ngomong sama saya, bukan nggak mau ngomong gitu. Ya intinya begitu, kaku, nggak bisa ngomong. Dia bilang, oh iya, saya ingat kisah itu gitu. Cuman saya bilang, Pak, saya izin cerita ya. Saya ceritakan ulang tuh tentang anak yang terkena narkoba. Oh gitu ya, iya. Jadi tuh anak pengen ngelawan orang tuanya nggak? Dia tahu ilmunya bakal durhaka gitu. Jadi karena dia anak pondok, jadi dia nggak ngelawan. Tapi dia berbeda pendapat, dipendem gitu. Jadi nggak bisa ngomong sama ayahnya, nggak bisa ngomong sama ayahnya. Tapi dia mau ngomong takutnya dibilang durhaka gitu. Akhirnya dia jaga jarak. Dia cuma merengut aja, nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau ngomong dia khawatir, ya itu tadi durhaka. Akhirnya ayahnya bingung, bilang, Pak bantu, tolong gimana nih? Saya bilang, Pak, saya ceritakan tadi tuh
kisah yang tadi anaknya narkoba, setelah itu dia lakukan karena anaknya ini di pesantren dan memang di bapaknya soleh, ahli masjid. Kemudian dia sholat 2 rakaat, anaknya udah tidur, sholat 2 rakaat, dia minta hajat sama Allah, ya Allah mudahkanlah, lunakkan hatinya, lembutkan hatinya. Setelah dia sholat, anaknya masih agak tidur itu, diambilin bantal, kemudian diangkat kepalanya. Ini kalau kepala dia diangkat kepalanya, dikasih bantal, kemudian dikecup keningnya, dia bilang, nak maafin ayah ya, gitu. Nak maafin ayah ya. Setelah itu besoknya itu sudah kompak lagi Pak. Saya tanya gimana Pak? Alhamdulillah Pak, sekarang bongkar motor bareng-bareng sama saya, katanya gitu. Bongkar motor bareng-bareng sama saya. Pak, sebegitu mudahnya kalau kita tahu. Jadi jangan pelit-pelit ketika kita meminta maaf kepada anak-anak kita. Karena memang bisa jadi pendidikan yang mereka harus dapat dari kita, kitanya yang kurang. Jadi jangan pelit-pelit juga, maafin ya kalau ada yang kurang. Nggak membuat kita juga menjadi turun daripada wibawa, enggak Pak. Dan jauh anak lebih akhirnya menghormati. Dan banyak sekali kasus-kasus seperti itu yang orang tuanya minta maaf dan akhirnya selesai. Dan banyak kasus yang terjadi orang tuanya kekeh dengan perilaku kewibawaannya dan anaknya merasa tidak sesuai dengan karakter ayahnya, dan mereka sepanjang umurnya tidak saling menyapa, paling tidak dingin-dinginan Pak, tidak bisa ngomong. Banyak itu terjadi Pak. Masya Allah, mudah-mudahan ini jangan sampai terjadi. Jadi anak itu harus disamakan, dinikahkan. Maksudnya ini anak apa nih? Jangan sampai kita punya anak tidak diperhatikan secara kejiwaannya juga, ya. Terlalu memaksakan dan seterusnya. Karena apa? Anak itu memang keturunan biologis dari kita, tapi jiwanya dia mempunyai jiwa sendiri, dia mempunyai garis daripada nasibnya sendiri. Kita hanya bisa mengarahkan dan jangan sampai kejeblos. Kira-kira begitulah kurang lebih lah. Ya. Nah yang kemudian apa Bapak-bapak? Yang kedua adalah di balik anak adalah harta. Harus dinikahkan di pemahaman harta. Jangan sampai ketika di atas, wah kita saling sapa sama istri yang, wah istri juga Pak, wah selebet. Tapi ketika di bawah saling tuding tuh, kamu sih dibilangin bangkrut kan, nggak ngerti kan? Kamu lagi begini nggak support, harusnya kamu support, parah. Karena menganggap harta itu ya seperti itu. Mungkin sebaliknya nih, ada yang di atas, ketika ada di atas harta, suaminya yang belagu nih. Menikah lagi dah. Giliran di bawah, istrinya yang belagu. Bukan belagu sih, bertingkah. Ini duit segini nih, makan tempe lagi, gimana anak mau dapat gizi gitu. Karena memandang harta, tidak dinikahkan pikirannya. Maka harusnya dinikahkan dulu pikirannya supaya memandang harta ini sama-sama nih. Harta tuh apa sih? Jabatan tuh apa sih gitu. Sehingga kalau di atas bagaimana sikap kita berdua, ketika di bawah bagaimana sikap kita berdua. Bukan harta yang mengatur daripada kita, tetapi kita yang mengatur harta. Baik posisinya di atas maupun di bawah. Kan enak ya Pak kalau dinikahkan pikirannya kayak begini. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Pak, setiap suami dan istri mereka terlahir membawa inner child. Inner child itu apa Pak? Luka batin di waktu kecil. Nah, kalau ini tidak terbuka Pak, repot nih, harus terbuka. Terbuka, kalau punya luka batin terbuka. Ada orang waktu kecil dia itu minta PlayStation sama bapaknya nggak dikasih. Sehingga itu menjadi kayak nanti kalau aku punya duit sendiri aku beli gitu. Nah, dia cerita sama istrinya, istri yang nanti kalau aku punya uang lebih, tolong jangan dikomentarin ya, karena ini luka batin. Saya ingin rilis gitu, saya ingin beli PS1, PS2, PS3 gitu. Itu dikomunikasikan Pak. Kalau nggak dikomunikasikan, dia beli itu. Bapak nih beli begituan aja, itu kan uang 5 juta, 6 juta. Padahal dia sedang mengobati luka batinnya. Karena di masa lalu nggak dibeliin. Dan itu nggak mengganggu uang belanja, tidak. Karena dia memang orangnya sudah berlebih. Tapi kalau itu dibicarakan Pak, sehingga si istri bisa memaklumi.
Oh, dia dulu waktu kecil nggak kesampaian nih begituan gitu. Istrinya juga sama, gitu. Istrinya juga sama, tapi belum cerita. Ternyata ya ketika beli durian nih banyak nih pak, kepala durian dimakan bareng berdua. Sisa satu ditaruhlah di kulkas satu. Hendak saja suaminya mau ke kulkas pengen minum, diteriakin sama istrinya, jangan diambil ya durian aku tuh gitu. Istri suaminya kaget lah, kan kita habis makan, saya juga nggak mau makan lagi, udah kenyang gitu. Kenapa istri? Akhirnya ditanya, oh iya mas, aku dulu anak bontot ini, istrimu ini anak bontot perempuan, jadi ayahku tuh kalau bawa durian dibuka rebutan, yang dapat kakakku terus gitu katanya, yang dapat kakakku terus, sehingga aku tuh kayaknya sedih banget. Setiap orang tuaku buka durian, semua berebut, aku nggak kedapetan. Jadi mohon maaf ya kalau kamu tadi agak tinggi suara saya gitu, jangan diambil ya, itu punya aku gitu. Jadi mereka memahami, oh ternyata ada luka di waktu kecil, sehingga ketika memahami kedua belah pihak, ini menjadi pemakluman. Oh maklum, jadi nggak gampang kesinggung gitu. Kok saya dibentak sih, kok saya, karena ada luka batin, jadi ada pemakluman. Bapak-bapak, yang selanjutnya ini ada yang namanya love language. Love language itu bahasa cinta. Ini secara psikologis, bahasa cinta itu adalah gerbang di mana untuk menyuntik energi supaya kita jauh lebih fit lagi. Dan ini basic sekali. 5, ada sentuhan, pelayanan, pujian, pemberian, dan kebersamaan. 5 ini semua Pak, kita anak kecil, perempuan suka 5-5-nya. Cuman saya beda nih. Mungkin Pak Pus beda sama saya urutannya. Mungkin saya pujian, terus pelayanan. Pak Pus mungkin pemberian, terus nomor 2-nya sentuhan, physical touch ya, sentuhan dipeluk di apa gitu ya, di saya. Jadi setiap orang itu beda-beda Pak. Jadi beda-beda. Nah kita harus bicarakan bahwasanya love language saya ini. Banyak orang-orang yang mendua di sana karena tidak mendapatkan energi cintanya atau love language-nya di rumah. Misalnya suaminya nih love language-nya pujian, pulang dari kerjaan, jam berapa nih? Kok malam-malam ini? Mana duitnya? Kok segini doang nih? Robek ya Pak pujiannya Pak? Harusnya dipuji, tapi nggak dapat pujian Pak di rumah. Ah udahlah, di rumah nggak ada ketenangan, keluar deh. Di luar sana ada perempuan, Mas makasih ya Mas, kemarin ngasih saran, suruh pulang saya. Akhirnya saya pulang ke kampung, saya bawa ibu saya ke rumah sakit. Alhamdulillah ketolong sekarang sehat, makasih ya Mas. Ada yang memuji gitu, investasi perasaan satu. Besoknya lagi, Mas minta tolong ini boleh nggak? Boleh. Makasih ya Mas ya. Ujian lagi dari luar, ujian lagi dari luar. Akhirnya dia mendapatkan energi cintanya dari luar. Apa yang terjadi Pak? Nah itulah, saya nggak mau sebut ya. Perempuan juga begitu Pak. Dia punya quality time misalnya, energi cintanya quality time. Tapi kita jarang memuji nih, jarang bersama. Ngasih WhatsApp udah makan apa belum gitu, nggak pernah. Padahal misalnya pasangan kita adalah quality time atau kebersamaan. Mas jalan yuk, enggak capek kerja. Mas mau nonton, boros sudah ini aja yang deket aja, kemana kayak ini. Padahal itu emergency call. Emergency call panggilan bahaya Pak. Bahwasanya dia butuh disuntik energinya. Dengan apa? Dengan kebersamaan. Nah ini banyak yang kurang paham Pak. Jadi apa? Banyak yang terjadi salah paham. Tadi si istri nggak paham, padahal suaminya love language-nya pujian, bahasa cintanya adalah pujian. Si suami nggak paham, love language-nya si perempuan ini adalah misalnya sentuhan. Jadi misalnya ada istri yang suka gelendotan gitu ya, rangkul-rangkul, itu namanya physical touch. Ya, dia tuh senang disentuh. Jangan pula ngapain sih udah tua, anak udah berdua, malu. Jangan gitu Pak. Energi cintanya emang itu dia. Maka kalau ada kesempatan peluk dia, sayangnya dia, usap kepalanya, maka dia akan menyerap energi itu menjadi jauh lebih banyak lagi, lebih kuat lagi. Nah ini kalau kayaknya udah jam 9 Pak, saya pikir cukup deh.
kebanyakan ngomong nanti banyak salah nanti. Mohon maaf ya Pak ya. Nah, walaupun sebenarnya ada tentang pembahasan konflik, terus kemudian ada nikah jiwa itu antara energi feminim dan maskulin. Kemudian yang terakhir ada nikah keluarga, di mana keluarga ada keluarga kecil, keluarga besar. Keluarga yang kecil ada keluarga yang di dalam, keluarga besar adalah bagaimana memandang keluarga secara besar gitu ya. Ibumu ibuku, ayahmu ayahku, dan saudaramu adalah saudaraku. Nah tentu ini enggak cukup karena waktunya yang memang untuk istirahat bapak-bapak. Mohon maaf kalau tidak sempurna pada malam hari ini. Mudah-mudahan ya kalau pengen terus ya nanti ya part 2 ya. Part 2. Jadi paling tidak bapak-bapak pada pengajian malam hari ini mudah-mudahan kita bisa memahami ada ayat Al-Quran yang sering kita dengar, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk mengujimu siapa yang paling cantik bermainnya di muka bumi ini, siapa yang paling indah bermainnya di muka bumi ini, siapa yang paling asan itu yang paling baik dalam berperannya. Jadi Pak, ketika kita jadi ayah, ketika jadi bapak, ketika jadi kepala keluarga, maka ekspresikanlah kecintaan kita kepada mereka semua. Itulah jalan yang dibentangkan oleh Allah. Mereka itu ada dalam rangka kita bisa mengekspresikan perasaan kita kepada mereka dalam bentuk cinta. Jadi ekspresikan cinta kita kepada istri, ekspresikan cinta kita kepada anak, ekspresikan cinta kita kepada tetangga. Karena itu adalah nikmat Pak, daripada kita membenci. Daripada kita membenci. Padahal hidup itu ya untuk mencintai. Jadi cintai, ekspresikan sayang, nggak usah pelit-pelit, muji, pelit-pelit, makasih ya, maaf ya kalau tadi nyuruh, maaf ya tadi marah, maaf ya kalau tadi kurang ini, makasih ya tadi udah ngambilin ini. Jangan pelit-pelit ngomong begitu Pak, sama siapapun, sama istri maupun sama anak. Nah itu dalam rangka liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya kita berperan cantik di muka bumi ini, berperan sehat di muka bumi, berperan menjadi peran yang terbaik di muka bumi ini. Mau ngapain lagi sih hidup gitu kan? Peran kita kan cuma gitu ya Pak Ade. Kalau lagi kerjaan, topeng kita ya lagi bekerja gitu. Kalau di rumah, topeng kita sebagai suami atau sebagai orang tua. Ya gitu aja. Di bermasyarakat dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya walal awwalin ya khairal akhirin ya zal quwwatil matin ya rabbal rahimal fuqara والمساكين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampunilah dosa daripada anak dan istri kami ya Allah, ampunilah dosa daripada tetangga-tetangga kami ya Allah, ampunilah dosa daripada kaum muslimin wal muslimat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di antara kami ada orang tua kami yang masih hidup ya Allah, kuatkanlah mereka ya Allah istiqomah dalam ibadah kepadamu ya Allah, wafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada orang tua kami yang sudah tiada ya Allah, ampunilah mereka ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, maafkan daripada kesalahannya ya Allah, jadikanlah kuburnya taman dari taman-taman surga ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami tak pandai berdoa ya Allah, apa yang Nabi pinta itu yang kami pinta. Apa yang Rasul tolak itu kami belajar menolak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.